Edisi hari ini Jumat 12 Agustus 2016 dengan topik harap-harap cemas calon perseorangan. Bagaimanakah? Apakah masih harap-harap cemas? Untuk itu kami menghadirkan narasumber di studio Radio Guntur. Beliau masing-masing Ketua KPUD Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Suwardono. Selamat pagi, Pak Gede. Om Swastiastu, Kalian Semang, Om Ketut Ratmaje, selamat pagi, Mitra 104,6. Bu Ketut Aryani selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng. Selamat pagi, Bu Ketut. Selamat pagi, Pak Ketut, dan selamat pagi, pemirsa. Dan calon perseorangan Bapak Dewo Nyoma Suprawan yang sedang berseri-seri wajahnya hari ini, walaupun bergadang sampai pagi. Selamat pagi, Pak Dewo. Selamat pagi, Om Swastiastu. Iya, baik. Mitra 104,6 FM, mungkin 10 menit lalu KPU Kabupaten Buleleng sudah melakukan pleno terhadap syarat dukungan calon perseorangan pada Pilkada 2016. Harap-harap cemas calon perseorangan. Gimana menunggu kepastian tadi, Pak Dewa? Ya, terima kasih Pak Wiran. Jadi sesuai dengan peraturan, bahwasanya tanggal 10 jam 3:15 saya datang ke KPU untuk menyatakan diri maju sebagai bakal calon perorangan, di mana setelah kami menetapkan beberapa data dukungan berupa fotokopi KTP dan KK itu diverifikasi oleh KPU kurang lebih 36 jam tanpa henti. Jadi saya sangat salut pada KPU dan Panwas Kabupaten Buleleng yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, objektif, dan sangat demokratis. Tentu saya berharap semua proses ini bisa dipertahankan dengan baik, karena tujuan kita, terus terang saja saya tidak ingin ada tujuan berandai-andai. Tujuan saya bukan hanya mencari kekuasaan, tapi menjadi pemimpin demi sejahteranya masyarakat Buleleng yang damai, adil, dan tentram. Nah, ini menjadi salah satu moto kami, sehingga begitu kami melihat profesional dari KPU dan pengawasan yang sangat ketat dari Panwas, saya sangat bangga bahwa dua lembaga ini sudah melaksanakan tugas yang sangat baik, sehingga pada hari ini kurang lebih jam 7 pagi KPU dan diawasi oleh Panwas dan saya sendiri secara pribadi menyaksikan. Jadi semua proses ini berjalan dengan lancar, sehingga ada sebuah keputusan penetapan bahwa pasangan bakal calon Suprawan dengan Terwijaya sementara waktu secara administrasi dinyatakan lolos. Sempat cemas ketika hari pertama mulai penghitungan syarat dukungan, Pak Dewa? Iya, jujur saja kayak anak ujian, jadi cemas itu pasti. Saya tidak pernah menutupi kebohongan atau kebenaran. Siapapun saat menunggu itu pasti cemas, bahkan bukan hanya cemas, stres juga bisa. Jadi karena apa yang dilakukan oleh dua lembaga besar ini, ya karena semua harapan itu teruji dan diputuskan oleh dua lembaga ini, inilah yang mengakibatkan saya cemas, karena saking banyaknya dukungan mungkin saja ada keteledoran, kesalahan. Tentu itu menjadi salah satu kecemasan kami sebagai manusia yang lemah. Tentu hal-hal itu tidak bisa kita hindari. Nah, kecemasan itu muncul bukan pada saat kita mendaftar. Sebelum mendaftar pun kami sudah merasa cemas, bahkan ada rasa keraguan, karena hampir semua tokoh pengamat mengatakan bahwa jalur independen ini jalur tikus yang sangat berbahaya, dan semua pengamat hampir 100% mengatakan bahwa sulit untuk lolos. Nah, itu menjadi salah satu tantangan bagi saya, sehingga saya mencoba sesulit apapun. Apa mungkin sulit sekali atau bagaimana? Jadi saya ingin mencoba jalur yang sangat sulit ini. Mudah-mudahan jalur ini bisa kami tempuh dengan baik sesuai dengan harapan kami, dan tentu KPU dan Panwas dalam hal sebagai lembaga penentu bisa mengawasi dan memantau, sekaligus bisa mengawal proses demokrasi yang kita harapkan di 2017 ini berjalan dengan baik.
pengamat harap-harap cemas. Pengamat meragukan, Pak Dewa harap-harap cemas. Masyarakat juga menunggu Ya. hal ini bagaimana, apakah memang bisa lolos atau tidak, dan memang Buleleng memang beda Pak Dewa ya. Ya. Buktinya bisa lolos. Nah Pak Dewa gimana ininya Pak Dewa, metode pengumpulan KTP-nya sehingga bisa terpenuhi 42.000 sekian? Metode yang kami lakukan itu metode door to door. Saya tidak ada pemaksaan pada orang-orang yang ingin mendukung saya. Saya lakukan dengan beberapa metode, termasuk saya pribadi dengan Pak Gede Darmija, yaitu turun langsung ke lapangan, memecah diri. Kami berkelompok di salah satu tempat, datang. Kalau paginya kita ketemu, mungkin siangnya kita ketemu. Kalau siang juga tidak ketemu, mungkin malam. Bahkan itu kami lakukan berbulan-bulan. Nah, orang pada saat itu masih ragu, ada keraguan, ada ketakutan, dan bahkan ada yang mengguyur. Jadi apa yang kami lakukan itu banyak kendala di bawah tentang hal itu. Jadi kami bersabar saja, rutin kami lakukan dan bersabar. Mudah-mudahan ada sebuah keyakinan bahwa dengan jumlah pemilih hampir kurang lebih 600.000 ini, saya ada keyakinan untuk meraih 40.000 rasanya bisa. Nah, itulah menjadi salah satu motivator saya untuk bisa meraih dukungan dari KTP masyarakat itu sendiri. Dan itu sudah kita buktikan bahwasanya pada hari ini semuanya sudah terkumpul dan KPU menyatakan lolos verifikasi. Ujian pertama harap-harap cemas terjawab itu. Terjawab sebentar. Ujian kedua berikutnya akan ada nanti verifikasi faktual. Ya, kita beralih kepada Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Suwardana. Pak Gede, tadi hasil plenonya bagaimana? Dari hari pertama melakukan verifikasi silon, silakan Pak Gede. Oke, terima kasih Bung Wiratmaja. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng, Dr. Karyani, yang sudah menemani, mengawasi, melihat, mengamati proses penelitian jumlah dukungan bagi bakal pasangan calon. Selama 36 jam tanpa 36 jam istirahat. non-stop tanpa istirahat, tidak tidur dalam 36 jam. Nah, kemudian saya juga ucapkan selamat pagi pada Pak Dewa Mas Kawan yang sudah dalam proses ini kita selalu bersama-sama melakukan koordinasi yang sangat intensif dan mudah-mudahan itu bisa berlanjut. Tidak hanya kepada Pak Dewa Mas Kawan, tetapi KPU berikhtiar untuk selalu melayani peserta pemilihan siapapun nanti yang berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017. KPU berikhtiar untuk melayani secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami sampaikan kepada masyarakat Buleleng bahwa baru saja pukul 6.30 KPU Kabupaten Buleleng mengeluarkan berita acara bahwa bakal pasangan calon perseorangan atas nama Dewa Mas Kawan dan Gede Darmija setelah kita lakukan proses penghitungan sudah memenuhi syarat minimal dukungan, yaitu 40.283 dukungan. Nah, dari 40.283 itu ternyata bakal pasangan calon perseorangan sudah memenuhi jumlah dukungan untuk hard copy. Data hard copy ini adalah data yang memuat jumlah dukungan serta lampiran berupa KTP atau kartu keluarga sebanyak 45.397 dukungan. Nah, kemudian kita juga melakukan verifikasi dan menghitung jumlah dukungan di data soft copy. Data soft copy ini adalah data dari hard copy diunggah ke soft copy, kemudian diunggah ke sistem informasi pencalonan. Memang ada data yang berbeda. Kalau soft copy memenuhi jumlah dukungannya 42.900 dukungan. Meskipun berbeda, tetapi soft copy dan hard copy-nya sama-sama di atas batas minimum. Nah, berdasarkan hal itulah maka KPU mengeluarkan berita acara bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran. Persebaran pun diatur jumlah minimalnya adalah 50% dari kecamatan di Kabupaten Buleleng, yaitu minimal 5 kecamatan. Dan setelah kita hitung, ternyata tersebar di 9 kecamatan atau 100% kecamatan.
Nah, dari persebaran itu kita juga sudah melihat bagaimana persebarannya. Ada sebaran yang dukungannya bisa sampai 3 digit di satu desa, ada yang 1 digit di satu desa, ada juga yang tidak ada dukungan di dalam satu desa. Nah, itu sudah kita petakan dan itu akan kita kaji nanti untuk sebagai bahan dalam proses verifikasi faktual. Nah, setelah melakukan pleno dan mengeluarkan berita acara, maka KPU mengeluarkan keputusan sebagai berikut bahwa KPU menetapkan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Dewi Citrawan dan Gede dan Wijaya telah memenuhi syarat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi. Nah, jadi ini ibaratnya baru ronde 1 Ya, ujian pertama. ya, yang pertama. Masih ada ronde berikutnya. Nah, ronde berikutnya adalah kita akan melakukan verifikasi administrasi. Di situ KPU akan melakukan verifikasi untuk memetakan berapa jumlah dukungan ganda yang ada dalam jumlah dukungan yang diberikan ke KPU. Bisa saja di situ ada ganda internal. Misalkan bisa saja 1 orang tetapi ditulis bisa 2 atau lebih dalam dokumen dukungan itu. Kita akan cross check di situ dengan menggunakan sistem informasi pencalonan. Nah, itu akan sangat mempermudah kerja kita. Kemudian ronde berikutnya kita akan melakukan verifikasi apakah data-data penduduk yang masuk dalam dukungan tersebut ada dalam DP4 dan ada dalam DPT Pilpres 2014. Itu. Bisa lebih dijelaskan yang terdapat dalam DPT dan DP4? Nah, maksudnya begini. Jadi masyarakat yang masuk dalam dukungan yang disampaikan oleh bakal pasangan calon ini akan disinkronkan dengan data di DPT Pilpres. Misalkan Bung Ratmaje ada di dukungan itu, kemudian kami akan cross check, oh ternyata ada di DP4 atau ada di daftar pemilihan presiden. Seandainya tidak terdapat dalam kedua itu, Nah, kemudian ronde selanjutnya, seandainya tidak ada dalam kedua data itu, DP4 dan DPT, maka KPU akan melakukan cross check ke Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Apakah memang betul warga yang bersangkutan adalah warga Buleleng. Dia warga Buleleng atau tidak, tetapi ada di dukungannya bakal pasangan calon perseorangan, tetapi tidak ada di daftar pemilih tetap Pilpres atau tidak ada di daftar penduduk potensial pemilihan. Itu akan kita cross check. Nah, setelah selesai itu masih ada jangka ronde berikutnya, ronde keempat. Ronde keempat adalah KPU akan melakukan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini adalah hal yang sangat penting dan urgent untuk menentukan apakah dukungan yang disampaikan oleh bakal pasangan calon perseorangan ini memang betul adanya, memang secara faktual betul mendukung. Yang pertama adalah secara faktual bahwa memang nama yang tercantum dalam fotokopi KTP sama dengan KTP milik dari warga yang bersangkutan. Setelah itu betul, kami akan menanyakan apakah nama-nama masyarakat yang ada dalam daftar dukungan itu memang mendukung yang bersangkutan. Kalau tidak mendukung yang bersangkutan, setelah kita lakukan verifikasi faktual atau sensus secara real door to door kepada 45.397 atau 42.900 tergantung yang nanti setelah melakukan verifikasi administrasi, maka jika tidak menyatakan mendukung, kita akan memberikan surat pernyataan kepada yang bersangkutan bahwa memang tidak mendukung. Nah, tetapi di perjalanan, kalau misalkan dia menyatakan tidak mendukung tetapi namanya ada di daftar dukungan, kemudian tidak bersedia mengisi surat pernyataan, maka suaranya tetap dinyatakan sah sebagai pendukung. Nah, kemudian, jika yang bersangkutan ada dalam daftar dukungan, kemudian kita verifikasi, menyatakan tidak mendukung dan bersedia menandatangani surat pernyataan tidak mendukung, maka dukungan itu akan kita coret. Nah, disinilah proses verifikasi faktual itu sangat penting. Makanya kita dengan Ibu Ketua Panwasli sudah melakukan koordinasi langkah-langkah apa yang dilakukan sehingga verifikasi itu memang betul adanya dilakukan oleh PPS, mendapatkan pengawasan dari Panwasli dan juga berkoordinasi dengan tim dari bakal pasangan calon. Jadi kita akan turun bersinergi untuk memastikan bahwa semua masyarakat yang ada dalam daftar dukungan ini diverifikasi dalam waktu 14 hari sejak tanggal
24 Agustus hingga 6 September 2016. Nah, itu baru ronde keempat. Ronde kelima lagi, kalau misalnya setelah kita lakukan verifikasi faktual ternyata dukungan dari bakal pasangan calon ini kurang dari jumlah minimal, misalnya kurang 1000, maka harus melengkapi maksimal 2 kali lipat, yaitu melengkapi 2000 kepada KPU dalam batas waktu tertentu. Nah, setelah dilengkapi 2000, kita verifikasi lagi seperti yang awal saya sampaikan tadi, ronde 1, 2, 3, 4. Nah, setelah semua dilakukan, kita lakukan sensus tahap 2. Sensus tahap 2 ini untuk mengecek yang 2000 itu. Nah, jika nanti pada akhir batas verifikasi perbaikan dilakukan memenuhi syarat, maka yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai pasangan calon. Berarti pasca penandatanganan tadi masih ada proses di internal KPU lebih dulu? Masih ada, kita akan lakukan mulai hari ini sampai tanggal 20 Agustus. Tanggal 12 sampai dengan 20 Agustus verifikasi administrasi. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Kemudian terkait dengan dukungan dari 9 kecamatan, mungkin ada yang kecamatan yang mendominasi dukungan kepada paket Surya ini? Ada yang saya terlupakan tadi Bung Rahmadi, bahwa saat ini bakal pasangan calon atas nama Dewa Cikrawan dan Gede Jaya sudah ditetapkan untuk mengikuti proses verifikasi administrasi. Nah, berdasarkan hal inilah istilahnya sudah dapat tiket untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. Bersamaan dengan pada waktunya partai politik atau gabungan partai politik mengusung calonnya pada rentang tanggal 21 September hingga 23 September. Sudah langsung mendapatkan tiket? Ya, untuk bisa maju sebagai mendaftarkan diri sebagai pasangan calon. Sebelum dilakukan verifikasi faktual, sudah mendapatkan tiket? Verifikasi itu akan jalannya beririsan. Verifikasi faktual jalan, yang bersangkutan juga sudah bisa mendaftarkan diri sebagai calon pasangan, mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati melalui jalur perseorangan. Virtualnya tanggal berapa sampai tanggal berapa? Verifikasi faktual 24 Agustus hingga 6 September 2016. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU Kabupaten Buleleng. Kita beralih kepada Ibu Ketut Aryani, Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten Buleleng. Bagaimana Bu mengawasi jalannya verifikasi selama 36 jam? Kalau saya mengawasi dari baru mulai melakukan pemenuhan syarat dukungan dari calon pasangan itu kami di Panwas sudah melakukan pengawasan terkait dengan proses yang dilakukan oleh KPU. Sampai tadi pagi setengah 7 demo yang dilakukan oleh KPU pun kami harus selalu senantiasa mendampingi KPU dan juga bakal pasangan calon. Di situ kami juga tidak pernah lelah, tidak pernah merasa capek karena itu merupakan tugas tanggung jawab kami. Jadi kami juga bisa sampai tuntas untuk tahapan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan sebaran yang disebutkan oleh para calon perseorangan. Nah, selanjutnya juga KPU akan melakukan penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda, dan itu juga sesuai tahapan sudah mulai 7 Agustus sampai dengan 20 Agustus. Itu artinya kami juga setelah ini juga harus kembali ke KPU untuk melakukan pengawasan terkait tahapan tersebut. Dan kemarin juga kami sudah membagi tugas dengan anggota dan juga jajaran kami di tingkat kecamatan terkait dengan pengawasan terhadap penelitian administrasi dan analisis dukungan untuk memastikan proses itu memang berjalan benar-benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Ya, tentu di ronde ketiga nanti verifikasi faktual ini yang akan memegang peranan penting bagaimanapun juga panitia pengawas pemilihan Kabupaten Buleleng bersama seluruh jajarannya akan melakukan verifikasi faktual ya. Sementara PPA belum terbentuk, gimana nanti? Walaupun PPL belum terbentuk itu bukan masalah buat kami. Tetap kami punya metode tersendiri di Panwas itu untuk melakukan pengawasan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Dalam hal ini yang dijalankan oleh PPS. Kami juga tadi sudah petakan beberapa daerah, beberapa kabupaten di mana berapa jumlah KTP atau dukungan dari masing-masing kecamatan, dan kami hari ini juga rencana kami jam 10 akan membagi serta menyampaikan kepada panwascam kami bagaimana dan metode apa yang akan kita lakukan sehingga pengawasan itu kita bisa
walaupun tidak ada. Ada data kecamatan yang mendominasi, Bu? Ada Pak. Di sini untuk kecamatan Keroka itu 13.739. Selanjutnya kecamatan Utama 12.826. Nah, di situ dua kecamatan yang mendominasi, dan banyak juga kecamatan Sawan dan kecamatan lainnya di 9 kecamatan yang sebarannya 100%. Berulang syarat minimalnya itu 50%, namun di sini sudah sampai 100% persebarannya. Baik, terima kasih Bu Ketut Aryani, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng. Pak Dewo tadi sampaikan kinerja Panwas dan KPU sudah bagus. Ini apakah karena lolos di ujian pertama atau memang benar-benar dari hati nurani melihat Saya melihat kinerja memang kemarin? kinerjanya seperti itu. Jadi 36 jam ini saya melihat kompak. Jadi komisioner dari KPU dan Panwas sangat kompak, sehingga dari awal 1 menit pun tidak pernah lepas dari kontrol mereka. Jadi objektifnya saya lihat juga sempurna sekali, pengawasan juga sangat ketat, dan hasilnya juga jelas. Saya tidak pernah ada komunikasi apapun dengan beliau ini, karena saya menyadari beliau adalah penentu dari nasib saya pribadi dalam pilkada ini, dan beliau ini merupakan salah satu pemegang keputusan yang sangat benar, dan beban di pundaknya lah daerah kita dalam rangka pilkada ini ditaruh dan diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, dengan hal itu mungkin beliau ini ekstra ketat melakukan pengawasan, pengecekan, dan pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi bukan karena saya lolos, tidak. Jadi saya memang secara jujur, hati nurani saya mengatakan bahwa dua lembaga ini yang dipegang Ibu sama KPP ini sudah berjalan maksimal, dan mudah-mudahan dukungan masyarakat kepada KPU maupun Panwas tetap berjalan dengan baik, sehingga mereka ini, dua lembaga ini bisa menghasilkan produk yang berhasil baik juga kepada masyarakat. Iya. Bagaimana perasaan Pak Dewo ketika KPU menyatakan bahwasanya Pak Dewo dinyatakan lolos untuk verifikasi tahap pertama tadi? Yang pertama, saya bersyukur Mas Tungkare ini merupakan salah satu takdir kodrat jadi semua tugas yang diberikan kepada saya pribadi dan KPP ini mudahkan jalan saya, walaupun baru satu tahap dalam rangka penelitian mengecekkan data-data pengumpulan KTP maupun penyebaran dari jumlah sebaran KTP yang ada di masing-masing kecamatan. Tentu tahap-tahap yang selanjutnya ini juga tahap-tahap yang sangat berat untuk saya, tapi kami akan mencoba terus lakukan yang terbaik, karena saya dalam rangka pilkada ini tidak ada beban. Saya pasrah dengan apa yang saya lakukan, dan kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, Tuhan sudah mengatur jiwa, nasib, rezeki, dan usahanya, sehingga saya tidak ada beban apapun. Ketika ini lolos semuanya, saya akan lakukan apa yang terbaik. Jika tidak pun tidak masalah, sepanjang ini merupakan hal yang real yang kami lakukan memang tidak lolos. Ya, virtualnya nanti door to door Pak Dewo. Iya. Satu persatu orang harus ditunjukkan kepada KPU Buleleng dan juga panitia pengawas pemilu. Gimana nanti Pak Dewo mengkondisikan hal ini? Saya sudah ada komunikasi dengan KPU. Tadi sudah Pak Ketua mengatakan bahwa komunikasi untuk bersama-sama mengecek ke lapangan, ke masyarakat itu, kami juga punya tim. Jadi tim kami juga sudah diinstruksikan dari 2 hari yang lalu, sudah kami kumpulkan bahwasanya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU kami sudah berikan mereka, sehingga mereka pada saat tahapan ini sudah mulai, mereka sudah bersiap-siap untuk bisa menginformasikan kembali kepada masyarakat yang sudah memberikan dukungan lewat fotokopi KTP maupun KK kepada pasangan surya. Masih nggak ada kecemasan ketika nanti khawatir teman-teman yang sudah mendukung itu berbalik haluan menjadi tidak mendukung Pak Dewo? Kekhawatiran itu sih ada, tetapi saya ingin menekankan, karena saya meminta KTP itu bukan karena uang, bukan karena janji, bukan karena apa, tapi ketulusan, keikhlasan. Nah, kalau memang mereka sudah memberikan lalu tidak mengakui apa yang mereka berikan, itu rezeki saya.
saya juga akan bersyukur karena mereka memberikan, tapi dia yang tidak, artinya tidak lagi mengakui yang mereka berikan, itu kan rezeki saya. Dan saya berharap agar masyarakat yang seperti itu konsisten dan komitmen, karena proses ini dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Saya ingin masyarakat Buleleng adalah masyarakat yang tindih, yang konsisten pada jati diri. Ada kekhawatiran nanti ada tekanan-tekanan oleh pihak-pihak lain kepada pendukung Pak Dewa? Saya khawatir tidak, karena saya melihat nanti entah ada calon dari partai maupun tidak, mereka adalah putra putri terbaik daerah kita, dan mereka menyadari bahwa ini adalah pesta demokrasi 5 tahunan yang wajib kita laksanakan. 5 tahun lagi akan ada pemilihan partai kami, 10 tahun lagi akan ada. Itu artinya bahwa ini sudah merupakan salah satu kegiatan tetap bangsa kita dalam rangka memilih pemimpin di daerah. Di balik kesuksesan melewati ujian pertama, ada kegalauan. Sanksi menunggu katanya. 10 menit tadi statement Pak Koster. Sanksi menunggu katanya. Iya, saya sudah pikirkan dari awal, karena saya sudah mencari jalur atau jalan yang lain. Tentu sanksi itu pasti jangan menunggu. Dikeluarkan pun saya nggak apa-apa. Sudah dijemput. Sudah dijemput pun takdirin. Kembali lagi ke ngomong masalah takdir, kalau sudah itu takdirnya sudah, kita nggak ada apa-apa. Dan saya itu plong dengan apa yang akan dikeluarkan oleh PDI. Baik, sebelum kita lanjutkan di sesi kedua, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan.